Nama saya Heribertus Roy Juan. Hari ini kita akan bahas tentang materi gugatan tata usaha negara. Jadi sumber hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Lalu juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan PP Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Lalu sumber hukum berikutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Jadi kalau kita bahas fungsinya paralegal dalam pemeriksaan sidang gugatan TUN Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara itu dibagi dua ya. Jadi ada paralegal yang membuka kantor paralegal mandiri, jadi bekerja secara independen, tidak dalam pengawasan advokat, dan juga paralegal yang bekerja di bawah advokat. Kalau paralegal yang membuka kantor mandiri itu tidak boleh memberikan nasihat hukum ya. Jadi hanya bersifat tugasnya administratif dan teknis saja. Kalau paralegal yang di bawah advokat, di bawah pengawasan advokat juga tidak boleh memberikan nasihat hukum dan fungsinya adalah membantu advokat ya untuk persiapan kasus, penelitian hukum dan tugas-tugas administratif lainnya. Jadi kalau kita bahas tahapan persidangan, sambil saya catat ya. Jadi ini pertemuan 5 ya. Gugatan tata usaha negara TUN. Oke. Jadi kalau kita bahas tahapan persidangan ya, di tahapan persidangan tata usaha negara atau TUN, pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Jadi pemeriksaan pendahuluan itu ada yang disebut dengan dismissal prosedur. Prosedur yang dasar hukumnya ada di pasal 62 UU Peradilan TUN, dan ada pemeriksaan persiapan yang dasar hukumnya adalah di pasal 63 Undang-Undang Peradilan TUN. Nah, di pemeriksaan persidangan itu ada istilah dismissal prosedur itu pemeriksaan pendahuluan ya. Dismissal prosedur dan pemeriksaan persiapan. Setelah pemeriksaan persiapan, baru lanjut persidangan. Nah, persidangan ini ada pembacaan gugatan ya. Pembacaan gugatan, lalu setelah itu pembacaan jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, lalu juga ada duplik dari tergugat, lalu pembuktian, sidang pembuktian, sidang kesimpulan, dan ada putusan. Nah, waktu pembacaan putusan itu harus diucapkan di dalam sidang terbuka ya, untuk umum. Kalau misalnya salah satu pihak tidak hadir ya, waktu putusan diucapkan, boleh salinan putusan itu dikirimkan ya.
Nah, lalu materi putusan. Jadi muatan putusan itu ada kepala putusan ya. Jadi ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, tempat kedudukan para pihak bersengketa. Lalu ringkasan gugatan dan jawaban tergugat sudah jelas. Lalu pertimbangan, lalu penilaian setiap bukti yang diajukan, lalu alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusannya ada, biaya perkaranya ada, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Jadi itu materi muatan putusan tun. Nah, amar putusannya itu ada 4 ya, ada 4 amar putusan. Yang pertama adalah ditolak, yang kedua dikabulkan, yang ketiga tidak diterima, dan yang keempat adalah gugur ya. Jadi seperti sidang-sidang yang lain ya. Amar putusan itu ditun, gugatan bisa ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur ya. Nah, kalau gugatannya dikabulkan nanti ada kewajiban ya yang diharus. Jadi kalau gugatannya dikabulkan ada ini ya, ada kewajiban yang perlu dilakukan oleh badan atau pejabat ya. Karena ini kan tun ya. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya bisa mencabut putusan tun. Bisa mencabut putusan tun atau menerbitkan yang baru atau menerbitkan. Bisa mencabut putusan tun atau menerbitkan yang baru. Kalau misalnya pejabat atau badan itu tidak mengeluarkan surat ya, tidak mengeluarkan putusan tun, berarti bisa diperintahkan untuk menerbitkan putusan tun. Nah, cara pengambilan putusannya dalam persidangan tun itu, jadi hakim itu ada majelis hakim ya, dipimpin oleh hakim ketua. Jadi setelah mufakat diambil suara terbanyak. Kalau misalnya waktu musyawarah tidak bisa menghasilkan putusan yang bulat ya, atau tidak bisa mengambil surat terbanyak, maka ditunda untuk musyawarah majelis hakim berikutnya. Kalau tetap tidak diambil suara terbanyak, maka suara terakhir ya dari hakim majelis itu yang menentukan. Itu materi tentang paralegal gugatan tata usaha negara ya. Sukses selalu, sehat selalu.